Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema lembah penentuan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, tantinya kasih karunia-Mu melimpah menyertai kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang mengubah hidup kami. Berbicara atas kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Penobos, bacaan kita dari Yoel 3 ayat ke-14. Banyak orang di lembah penentuan. Ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Banyak orang di lembah penentuan. Saudara tahukah saudara hari ini ada di lembah penentuan? Ya, lembah penentuan itu adalah satu titik di mana manusia diperhadapkan kepada keputusan ketika mengalami keadaan yang pahit. Respon hati manusia saat berada dalam keadaan tersebut itu akan menentukan masa depannya baik di dunia maupun di dalam kekekalan. Jadi lembah penentuan itu adalah titik penentu saudara. Ya, nah saudara, kita sekarang ini ada di penghujung akhir zaman, itu yang harus kita sadari. Kita ada di penghujung akhir zaman. Kedatangannya tidak ada yang bisa menundanya. Saudara perlu perhatikan respon kita di dalam berbicara, dalam bertindak dan mengambil keputusan. Tuhan akan menentukan ada 4 tipe manusia melalui respon dalam keadaan yang pahit. Wahyu 22 ayat 11 dikatakan demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, Tuhan sedang melihat di lembah penentuan siapa orang yang jahat, orang yang cemar, orang yang benar, dan orang yang kudus. Nanti ada satu titik di mana lembah penentuan ditutup dan semua sudah ditentukan. Kalau ia adalah orang jahat, maka ia akan terus berbuat jahat. Orang yang cemar akan terus berbuat cemar. Orang yang benar semakin benar, orang yang kudus semakin menguduskan dirinya. Jadi tidak lagi ada kemungkinan orang jahat bisa berubah menjadi benar atau orang cemar bisa berubah menjadi kudus. Saudara, setelah ditentukan melalui pengujian, pemurnian, penyaringan yang dikatakan dalam Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya saudara, kalau dilihat sebagai orang fasik, maka mereka gak akan ngerti arti pengujian, pemurnian, penyaringan. Yang ada ngamuk, marah, sakit hati, kecewa, mulai menjauh dari Tuhan dan akhirnya hilang dan hidup secara duniawi dan menjadi sasaran iblis saudara. Nah, oleh karena itu saudara, perhatikan hari ini masih ada kesempatan buat saudara dan saya untuk menentukan siapa saudara. Jadilah orang yang jelas, jangan gak jelas. Yang gak jelas itu artinya adalah kadang datang, kadang gak datang, kadang rajin, kadang hilang semangat, melayani tapi tidak datang, suka lupa ya, oh aku jadwal ya, seringkali melalaikan tugas yang dipercayakan. Jangan saudara menjadi orang yang dikatakan suam-suam kuku, gak jelas. Kalau saudara orang baik, tetaplah baik dikala engkau diperlakukan dengan tidak baik. Kalau engkau ramah, tetaplah ramah walaupun kau dianiaya, dimaki, direndahkan, tetaplah ramah. Itu baru ditentukan dia orang yang ramah. Jangan berubah. Tadinya rajin jadi gak rajin karena satu dan lain hal. Tadinya semangat jadi hilang semangat karena satu dan lain hal. Halo saudara, jadilah orang yang jelas karena Tuhan sedang menentukan siapa saudara dan saya ya.
Nah saudara, kita akan belajar contoh-contoh keputusan di dalam Alkitab yang akhirnya menentukan masa depan mereka. Di dalam kehidupan duniawi kita belajar dari cerita tentang Orpa dan Ruth. Tentunya saudara tahu ya, mereka adalah menantu daripada Naomi. Nah keputusan Orpa ketika dikatakan kedua anaknya Naomi meninggal dunia, maka menantunya gimana? Ya kan? Naomi bilang begini, gak mungkin kan aku melahirkan lagi, ataupun mungkin aku menikah dan melahirkan lagi, gak mungkin kan nungguin sampai mereka besar. Jadi sekarang lebih baik pulang ke rumah masing-masing. Naomi memaksa untuk mereka kembali ke kampung mereka, tetapi Orpa dan Ruth gak mau. Awalnya Orpa dan Ruth sungguh tidak mau, dia tetap mau bersama Naomi. Tapi karena Naomi memaksa, akhirnya Orpa pulang. Tapi Ruth tetap ngotot saudara untuk bersama dengan Naomi. Dan kita tahu akhir ceritanya bagaimana dikatakan ketika Ruth tetap mengikut Naomi dengan setia, dengan taat akan setiap nasihat Naomi. Dampaknya Ruth hidup berbahagia, menikah dengan Boas, ya orang terkaya pada masa itu. Dan namanya disebut dalam garis keturunan Yesus, yaitu Ruth yang setia bersama dengan mertuanya Naomi dan taat nurut apa yang diperintahkan oleh Naomi. Nah saudara, kita belajar juga dari Elia dan Elisa. Saudara tahu ceritanya bagaimana ketika Elia sebelum terangkat, Elisa bersama dengan Elia, dan Elia berkata, kamu tunggu aja di sini. Tapi Elisa nggak mau. Walaupun ada rombongan Nabi bilang, kau tidak tahu bahwa Tuhanmu sebentar akan terangkat. Gitu dia bilang, aku tahu, diam. Wah pokoknya Elisa tetap ngotot ikut sama Elia. Sampai berikutnya kita tahu ceritanya bagaimana ketika Elia berkata, kalau engkau bisa melihat aku terangkat, maka aku akan melakukan apa yang menjadi permintaan Elisa. Elisa meminta 2 kali pengurapannya Elia. Dan akhirnya ketika ia tetap mengiring Elia, berikutnya Elisa memperoleh pengurapan ganda ketika melihat Elia terangkat. Saudara, ini 2 tokoh yang luar biasa ya saudara ya, Ruth dan Elisa. Juga kita belajar daripada ketidaktaatan Yunus ya saudara. Bagaimana keputusan Yunus untuk lari dari panggilan. Disuruh Tuhan ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dampaknya ialah ia mengalami kapal yang ditumpanginya dikatakan hampir tenggelam. Dia diundi, kok bisa namanya yang keluar dari beberapa nama yang ikut diundi. Dan juga akhirnya dia dibuang ke laut. Kok bisa tiba-tiba ada mulut ikan besar lagi mangap. Dan waktu dilempar langsung masuk ke mulut ikan. Pleng, gak pakai dikunyah lagi, masuk ke perut ikan selama 3 hari. Semua kalau saudara pelajari kitab Yunus atas penentuan Tuhan. Ya saudara, setiap keputusan saudara akan menentukan masa depan saudara. Akan menentukan apa yang Tuhan akan buat dalam hidup saudara. Itu ditentukan dari keputusan saudara dan saya. Jadi kita lihat Yunus, karena ia tidak taat, dia lari dari panggilan dan dampaknya dia mengalaminya. Kita belajar juga dari Yusuf, bagaimana Yusuf mengambil keputusan untuk menghadapi setiap prosesnya. Ia dibuang ke sumur sama saudaranya, ia dijual jadi budak. Udah menjadi budak, dia taat, dia melakukan tetap kebaikan sampai dipercaya semua apa yang dimiliki oleh Potifar, kecuali istrinya tentunya. Dan berikutnya ia ternyata mengalami difitnah, masuk penjara, dilupakan selama 2 tahun. Saudara, Yusuf tetap melakukan atau menghadapi setiap prosesnya dengan respon yang luar biasa. Kita perlu pelajari, ia tetap berbuat kebaikan. Buktinya Potifar mempercayakan ia ketika ia menjadi budak. Buktinya kepala penjara mempercayakan banyak narapidana lainnya kepada Yusuf, ya karena Yusuf terlihat baik. Jadi oleh karena itu lihat saudara, keputusan-keputusan yang diputuskan oleh Yusuf, diputuskan oleh Elisa dan Ruth ini menentukan masa depannya. Berikutnya Yusuf boleh menerima janji bagaimana ia menjadi penguasa kedua di tanah Mesir dan memelihara seluruh keluarga besarnya. Kita lihat juga ketaatan Nuh, bagaimana Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk membangun Bahtera, saudara. Bahtera yang sangat besar dan dibangun di atas bukit, saudara. Wow, orang bilang Nuh dan keluarganya gila. Dikatakan air bah mau turun.
Bagaimana air bah turun pada masa itu, hujan pun belum turun, saudara. Jadi apa yang dilakukan Nuh? Nuh tidak terpengaruh dengan respon orang-orang di sekelilingnya yang mentertawakan dia untuk ia berhenti taat untuk perintah Tuhan membangun bahtera. Nuh tetap taat, dia tetap membangun walaupun 150 tahun dia membangun bahtera, saudara. Wow, begitu sangat berat. Dia harus mengangkut kayu-kayu dari bawah ke atas bukit, membangun perahu yang sangat besar, bahtera yang sangat besar. Dia lakukan dengan ketaatan sampai dia menyelesaikannya. Dan akhirnya ia bersama keluarganya. Dan Tuhan bilang bahwa panggil sepasang-sepasang hewan binatang suruh masuk. Juga bukan suatu perintah yang berat bagi Nuh. Karena apa? Karena Tuhan yang mengirim semut sepasang-sepasang, ya, kambing sepasang-sepasang, ya kan? Enggak Nuh yang disuruh cari mana ya semut yang wanita, mana semut pria. Enggak, dia enggak perlu repot, saudara. Tuhan yang bergerak, ya, Tuhan yang bertindak. Nuh hanya perlu taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tapi Tuhan yang berikutnya bergerak, saudara. Nah, saudara, kita pelajari bagaimana berikut ceritanya. Bagaimana ketika mereka masuk ke bahtera. Semua hewan-hewan sudah masuk. Pintu bahtera Tuhan yang menutupnya. Maka tidak seorang pun yang bisa masuk ke bahtera. Karena Tuhan yang menutup, tidak ada yang membuka. Maka matilah semua mereka. Manusia yang di muka bumi habis semua. Yang hidup atau diselamatkan hanya Nuh dengan istri, dengan 3 anak dan juga menantunya. Wow, saudara, ya. Jadi lihat, ketaatan Nuh membuat seluruh isi rumahnya diselamatkan. Nah, saudara, kita pelajari dari beberapa tokoh ini yang luar biasa. Bagaimana di dalam kehidupan dunia mereka boleh menikmati buah daripada keputusan mereka yang tepat. Keputusan Rut membuat Rut menikah dengan Boaz, orang yang terkaya pada masa itu, dan ia merupakan namanya tercantum dalam garis keturunan Yesus. Dan juga Elisa memperoleh pengurapan ganda. Bahkan Yunus dikatakan karena ketidaktaatannya ia boleh melihat bagaimana keputusannya untuk tidak taat membuat ia mengalami begitu banyak kesulitan. Dan Yusuf dengan lakukan segala yang baik, hadapi setiap prosesnya, maka berikutnya ia menerima janji atau penggenapannya sebagai orang kedua di tanah Mesir. Nuh yang taat, maka berikutnya kita tahu Nuh boleh diselamatkan. Nah, saudara, dampak kehidupan kekal yang kita lihat 2 tokoh yang diangkat, saudara, hidup-hidup, yaitu Henokh. Dikatakan Henokh bergaul dengan Tuhan semasa hidupnya. Dampaknya ia diangkat hidup-hidup ke surga, ya saudara, luar biasa. Demikian kita belajar dari Paulus, ya. Dikatakan Paulus melakukan tugas yang diperintahkan Tuhan dalam pemberitaan Injil ke bangsa-bangsa lain. Ia mau bayar harganya dengan sikap suka dan rela dalam menghadapi kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan karena Kristus. Karena dia yakin jika ia lemah, ia akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Ketika Paulus tekun setia melakukan tugas dalam panggilan yang Tuhan percayakan untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain, ia boleh melihat bagaimana Tuhan selalu menyatakan kuasanya dikala ia lemah. Sangat jadi rema buat saya ketika Paulus memberitakan Injil. Pada saat itu ia dilempar batu dan orang kira dia sudah mati, saudara. Ketika semua orang pergi, dia bangun kembali. Dan berikutnya ia ke bait Allah kembali beritakan Injil. Wow, saudara, gak ada matinya, ya saudara. Kita para pengikut Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gak ada matinya, ya. Walaupun dikatakan hampir-hampir aja, saudara. Hampir kecelakaan, tapi nggak sampai kecelakaan nih, saudara. Wah, saya mengalami begitu banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya ini karena lelah, kadang-kadang dulu saya nyetir sendiri, ya saudara. Di mana saya jemput jemaat, doa pagi, bawa ke rumah Tuhan. Atau saya ngantar pulang pengerja yang pulang sampai malam. Wah, dalam keadaan saya ngantuk atau dalam pelayanan saya nyetir sendiri. Saya sering kali nyetir sambil tertidur, saudara. Tetapi luar biasa Tuhan. Bagaimana hampir-hampir aja. Waktu bangun pagi-pagi jemput jemaat, saudara. Itu saya nginjek rem, kaget. Wah, di depan saya gerobak sampah.
Saya lagi nyetir nginjek rem kaget. Wah, di depan saya itu sungai, hampir aja nyemplung saudara. Ya waktu nyetir nganter pengerjaan malam-malam saudara, ngantuk luar biasa. Di depan saya truk, hampir-hampir doang. Hampir-hampir nabrak truk, tapi cuman hampir-hampir saudara. Dan yang bahkan luar biasa, saya tahu itu Tuhan Yesus sekali ya. Ketika ngantuk luar biasa dari depan rumah, depan gerbang kompleks saya masuk ke rumah saya, itu saya ngantuk luar biasa dan saya nginjek rem. Ternyata di depan saya sudah 2 cm, itu mobil suami saya. Siapa yang nyetir? Siapa yang parkirin? Saya percaya janji Tuhan, malaikat Tuhan berkemah mengelilingi orang yang takut akan Tuhan meluputkannya. Dikala lemah lihat kekuatan. Sejak pandemi banyak duduk ya saudara, kaki saya agak kaku ya saudara. Kalau jalan itu kalau duduk berdiri agak sakit saudara. Dan berjalan nggak selancar dulu. Tetapi buat saya terserah. Apapun mau terjadi, pokoknya saya tetap melayani Tuhan. Yang saya heran, dikala lemah pada saat pelayanan, tiba-tiba saya bisa berjalan dengan lancar. Tiba-tiba saya diberi kekuatan saudara. Dan itulah yang saya ngerti tentang apa yang dikatakan Paulus. Aku senang dan rela. Karena ketika aku lemah, aku lihat kekuatan. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar. Dari kesaksian para nabi, para rasul. Dari bangsa Israel. Kita perlu belajar bagaimana perjalanan mereka. Bagaimana sikap mereka. Kalau saudara belajar di kitab Raja-Raja. Bagaimana raja-raja yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Raja Usia. Yang dikatakan dalam 2 Tawarik 26 ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya saudara, Raja Usia mencari Tuhan selama dikatakan Zakaria yang mengajar ia untuk takut akan Tuhan itu hidup. Jadi dikatakan apa yang terjadi dampaknya selama Raja Usia mencari Tuhan. Maka segala usahanya berhasil, namanya makin termasyhur dan selalu mendapat pertolongan yang ajaib. Nah itu adalah dampak dari keputusan yang dilakukan oleh Raja Usia. Itu adalah titik penentuan. Ketika ia mengambil keputusan untuk ia dikatakan mencari Tuhan, berikutnya dampaknya Tuhan memberkati dia dengan keberhasilan. Namanya makin termasyhur dan selalu mendapat pertolongan yang ajaib. Tetapi ketika ia mengambil keputusan, di titik penentuannya ia mengambil keputusan untuk berubah setia. Saudara tahu ceritanya? Bagaimana karena ia berubah setia, ia jadi sensitif, cepat marah. Gak bisa ditegur. Sombong saudara. Marahnya makin meledak-ledak. Dan berikutnya ia mengalami sakit kusta di dahinya. Ia diasingkan dari bait Allah dan sampai matinya saudara. Ia menjadi orang yang terasing. Diasingkan dari bait Allah. Dari komunitas-komunitas rohani. Jadi saudara lihat. Keputusan saudara akan menentukan tindakan Tuhan terhadap saudara dan saya. Kita melihat juga bagaimana Raja Asa yang luar biasa mengambil keputusan untuk menghancurkan tiang-tiang persembahan berhala Baal-Baal. Bagaimana ia mengatakan kepada semua laki-laki dan wanita, anak-anak besar kecil. Untuk apa? Menyembah kepada Tuhan. Yang tidak mau menyembah kepada Tuhan, ia akan dibunuh. Bahkan neneknya dipecat dari jabatannya sebagai ibu suri karena ia menyembah dewa Asyera. Keputusan yang luar biasa diambil Raja Asa. Tadinya pemerintahannya tidak aman. Ada begitu banyak tindakan kriminal. Orang keluar rumah belum tentu pulang. Banyak orang yang mati di jalan saudara. Tapi bagaimana ketika ia mengambil keputusan dengan sangat luar biasa untuk mencari Tuhan. Lalu berikutnya diberi keamanan oleh Tuhan. Tapi ketika sudah diberi keamanan mulai sombong, berubah setia. Gak mau ditegur, marah, sakit hati dan akhirnya ia kena sakit di kakinya dan sampai matinya. Dikatakan sakitnya makin parah, tidak cari Tuhan. Tapi carinya tabib-tabib dan akhirnya sampai matinya. Saudara perhatikan, keputusan saudara akan menentukan bagaimana hari depan saudara. Di dalam kehidupan kekal kita belajar dari Paulus yang akhirnya dia berani berkata demikian. Dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil.
pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Iya. Paulus memiliki keyakinan bahwa ia akan memperoleh mahkota kebenaran. Kenapa? Karena ia sudah maksimal. Dia ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ia melayani sesuai dengan tugas kepercayaan yang Tuhan berikan. Ia bayar harganya, ia berjuang, dia rela menghadapi bahaya. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 11 di situ ayat 23 terus ke bawah, di sana saudara akan baca bagaimana pengalaman yang mengerikan yang dialami oleh Paulus dalam melayani jemaat-jemaat Tuhan. Dia melakukan dan menyelesaikannya sampai di garis finish di akhir hidupnya. Ia tetap mempertahankan imannya sehingga ia memiliki keyakinan bahwa ia dikatakan ia akan menerima mahkota kebenaran dari Tuhan. Saudara, kehidupan kekal saudara diputuskan oleh kehidupan yang sangat singkat di muka bumi ini. Di bumi akan menentukan kekekalan saudara. Perhatikan, hanya ada 2 tempat. Kalau surga gak terima saudara, neraka sudah pasti tempatnya. Dan kita tahu apa ada di neraka adalah kengerian yang amat sangat. Kumpulkan, dikatakan ada 7 anak remaja yang dibawa ke neraka. Dia berkata, kumpulkan 1000 penderitaan yang paling mengerikan di muka bumi. Neraka lebih ngeri daripada itu. Saudara, 4 kali saya baca buku neraka. 4 kali saya sangat merinding, ngeri. Saudara, takut amat sangat sehingga saya bilang, gak apa-apa Tuhan, saya dimaki, dihina, dianiaya. Pokoknya saya gak mau mundur, pokoknya saya mau maju terus. Pokoknya saya mau melayani Tuhan habis-habisan. Saudara, masih ada waktu. Kita masih ada di lembah penentuan. Tuhan lagi menilai untuk menentukan siapa saudara. Apakah kita layak menjadi warga kerajaannya? Apakah kita layak jadi mempelainya? Perhatikan respon-respon saudara. Melayani dia adalah kehormatan, bukan beban buat kita. Beri yang terbaik selagi kita bisa melakukannya. Saya untuk bisa berdiri sampai hari ini, saya tersungkur di hadapan Tuhan memohon kemurahan-Nya. Tuhan, layakkan aku tetap melayani-Mu ya Tuhan, layakkan. Saya berdoa buat anak-anak saya agar mereka tetap dilayakkan melayani Tuhan. Saudara, pertahankan ketika engkau sudah dipercaya oleh Tuhan hari ini. Jangan kau serahkan kepada yang lain. Maju terus, lakukan tugas pelayananmu, selesaikan sampai garis finish. Sampai kau menerima upahmu yang sepenuhnya. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kemarin hambanya Pak Niko mengurapi kita di ICC dan berkata, terima pengurapan. Melayani habis-habisan. Melayani Tuhan habis-habisan. Habis-habisan. Beri yang terbaik bagi dia. Kita ada di lembah penentuan. Tuhan sedang menentukan. Keputusan saudara menentukan kekekalan saudara. Hari ini ada. Berarti Tuhan masih beri kesempatan buat kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. 2 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, pakailah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan untuk kita beroleh selamat. Mari saudara, setiap nafas yang Tuhan berikan hari ini, itu kesempatan untuk kita beroleh selamat. Hidupi setiap pekerjaan baik yang Tuhan sediakan sebelumnya buat saudara. Lakukan apa yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Beri yang terbaik dalam tugas pelayananmu. Lakukan dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Jangan saling mempersalahkan. Jangan banyak alasan. Saya percaya kalau saudara melakukan 4 rumus tadi, engkau akan cemerlang seperti bintang di dunia. Engkau akan berbeda dengan dunia. Hidupmu akan beda. Engkau akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Engkau akan berbeda dengan dunia ini. Dan ketika engkau bisa menjadi penerobos untuk tetap melakukan, maka saya percaya rapture adalah janji yang pasti buat kita semua. Saudara, masih ada kesempatan untuk masuk jalur undangan, di mana engkau tidak akan perlu diuji lagi, gak perlu dites lagi saudara. Sudah pasti masuk surga. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai dan di Yerusalem baru. Jadi oleh karena itu berjuanglah hari ini. Karena Tuhan masih melihat, menilai dan mau menentukan siapa kita. Biarlah Tuhan menentukan saudara adalah orang baik. Biarlah Tuhan menentukan engkau adalah orang benar. Biarlah Tuhan menentukan bahwa engkau adalah orang yang berkenan di hadapannya. Belajar, terus bertekun di dalamnya. Sebab
Hanya orang yang benar-benar murid yang akan melihat kembali kedatangannya, saudara. Ingat, orang yang benar-benar murid adalah orang yang tetap tinggal di dalam firman. Di setiap kondisi situasi apapun tetap tinggal di dalam firman. Jangan keluar daripadanya. Maka engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang engkau miliki itu akan memerdekakanmu. Engkau tidak mudah untuk menyerah. Engkau tidak mudah untuk sakit hati, kecewa dan meninggalkan pelayanan. Engkau tidak menjadi orang yang baperan. Engkau tidak menjadi orang yang cengeng. Engkau akan menjadi orang yang dewasa. Yang siap berjuang. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian sahabat penerobos, biarlah ketaatan, ketekunan, kesetiaan dalam mengikut Tuhan di bumi ini itu ada pada saudara saya. Karena itu akan menentukan kehidupan kita di kehidupan dunia ini dan juga dalam kehidupan kekal. Kehidupan saudara di bumi dan nanti dalam kekekalan ditentukan keputusanmu hari ini. Oleh karena itu, percayakan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya. Dia akan bertindak. Yang penting tetap tinggal di negeri. Jangan kemana-mana saudara. Tetap tinggal di tempat di mana saudara Tuhan tempatkan. Maka disitulah adalah tempat bahtera saudara yang membawa saudara pada keselamatan jiwa saudara. Jangan keluar saudara. Seperti dikatakan Mazmur 37 ayat ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Berlakulah setia. Tinggal diamlah di negeri. Di tempat di mana Tuhan menempatkan saudara. Dan saya percaya dengan kesetiaan engkau akan bertumbuh. Engkau akan semakin hari semakin bijaksana. Walaupun usiamu makin tua, dikatakan di dalam Mazmur 92. Mereka yang ditanam di bait Allah, mereka akan bertunas di pelataran Allah kita. Dan juga walaupun semakin tua, semakin bertumbuh sehat segar untuk memberitakan bagaimana kebaikan Tuhan. Ya demikian saudara, tetap tertanam. Jangan saudara pontang-panting terlempar sana sini seperti bola yang dipermainkan oleh iblis. Tapi biarlah engkau menjadi orang yang tetap tinggal di dalam firman. Maka engkau menjadi benar-benar murid. Dan engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya sahabat penerobos, saya akan berdoa buat saudara. Biarlah Tuhan menentukan saudara dan saya sebagai mempelainya yang layak, yang sepadan, dan kita ditentukan sebagai warga kerajaan Allah. Mari angkat tanganmu Bapa. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, kuatkan teguhkan hati kami agar di lembah penentuan ini Engkau boleh menentukan kami sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagai orang baik, sebagai orang benar ya Tuhan. Sehingga pada hari itu tiba hari peniupan sangkakala terakhir, Engkau mendapatkan kami Tuhan sedang melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Engkau mendapatkan kami tetap setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan teguhkan hati kami agar kami, mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Mampukan kami abaikan keinginan tekun pikul salib sampai kami menyelesaikan di garis finish. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kami terima. Kami kembalikan hormat kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, tetap berjuang, tetap bertahan, jadilah penerobos di mana saudara tidak mau berhenti melayani, berdoa, beribadah, berbuat baik. Walaupun yang dilihat mengecewakan, ini dengar menyakitkan, dihadapi menakutkan, maju terus sampai garis finish. Saya tetap mengundang sahabat penerobos bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan kami rindu bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Tetap semangat belajar sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.